Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas Fauzan dari NTB Nusa Tenggara Barat, Lombok Timur. Ya, jadi pada kesempatan hari ini saya akan membahas masalah sihir. Ya, jadi banyak orang yang mengatakan bahwa sihir itu dilarang. Ya, memang benar. Banyak orang yang mengatakan bahwa sihir itu syirik. Ya, memang benar. Itu tetapi kalau kita mengerjakannya. Tetapi kalau kita tidak mengerjakannya, artinya kita belajar sihir tetapi kita tidak melakukan sihir tersebut. Tujuan kita belajar yakni supaya kita bisa menangkal sihir tersebut. Jadi kalau kita tidak ingin terjebak oleh sesuatu, ya kita harus belajar tentang sesuatu tersebut. Contohnya seperti ini. Anda tidak mau kena racun, ya pelajari racun. Apa tanaman yang tidak beracun, apa jenis racun dan sebagainya. Tentu kita tidak atau dalam kata lain kita akan sulit terkena oleh racun tersebut. Begitu juga dengan kita, kalau kita tidak ingin digigit ular, ya tentu kita belajar tentang ular. Ya, kita belajar tentang ular, bagaimana seluk-beluknya, di mana tempatnya sering tinggal dan lain sebagainya supaya kita terhindar dari ular. Begitu juga dengan sihir. Jika kita tidak ingin terkena oleh sihir, ya pelajari sihir. Bagaimana caranya belajar? Ya dengan banyak-banyak membaca, banyak-banyak bertanya. Nah, pada kesempatan hari ini ada beberapa hal yang akan saya ungkapkan mengenai bagaimana caranya supaya kita sulit kena oleh sihir. Seperti yang saya ketahui, ada beberapa hal yang penting untuk dipelajari tentang sihir ini supaya kita tidak kena oleh sihir. Tapi sebelum itu kita tentu harus tahu apa itu sihir. Sihir itu ialah kita minta pertolongan pada makhluk gaib untuk melancarkan keinginan kita dengan cara minta pertolongan kepada makhluk gaib tersebut. Contohnya yakni jin. Ya, jadi jin ini adalah makhluk Allah selain manusia yang diciptakan di muka bumi ini yang bertugas untuk mengganggu manusia. Tetapi jin ini ada yang Islam dan ada yang kafir. Nah, jin yang kafir inilah yang dimanfaatkan oleh manusia menjadi partnernya, menjadi eh, pengabdinya, yang ujung-ujungnya bisa melancarkan keinginan orang tersebut. Nah, tetapi untuk kita ketahui bahwa jin ini terbuat dari api, sedangkan manusia terbuat dari tanah. Nah, jin ini kalau dia ada di dunia, dia tidak akan berani meletakkan kakinya di tanah. Ya, jadi dia akan terbang. Ya, dia terbang itu di ukurannya dari tanah itu 50 cm ke atas. Nah, oleh karena itu, jin itu terbang dan tidak berani bersentuhan dengan tanah. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya kita tidak terkena oleh gangguan sihir tersebut. Yang pertama tentunya yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang diajarkan oleh agama. Banyak ya, bisa dicari di Google dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, berkaitan dengan jin tidak berani berdekatan dengan tanah, dia harus terbang di atas 50 cm. Nah, biasanya orang melancarkan sihirnya itu pada malam hari ketika orang sedang tidur lelap. Nah, oleh karena itu supaya Anda tidak cepat kena oleh sihir, tentu Anda harus tidur di bawah 50 cm dari permukaan lantai rumah kita. Jadi banyak orang Indonesia kan yang sering tidur di atas dipan atau kasur yang tinggi, bahkan lebih dari 50 cm tingginya. Coba lihat orang Jepang ya. Kalau orang Jepang itu dia tidur di lantai menggunakan kasur yang bisa dilipat. Jadi langsung tidur di lantai tersebut pakai kasur. Beda dengan kita yang harus menggunakan dipan yang tinggi ya. Nah, oleh karena itu supaya kita terhindar dari sihir pada malam hari, ya lebih baik kita menggunakan tikar untuk tidur atau dipan yang agak agak rendah yang bisa digulung ya. Jadi ketika jin datang ke rumah kita, dia tidak bisa mengenai kita karena kita tidur di bawah 50 cm dari permukaan bumi atau lantai rumah kita. Beda dengan kita kalau kita menggunakan dipan yang tingginya sampai hampir 1 meter, sampai hampir lebih dari 50 meter, itu rentan terkena oleh gangguan jin tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, tadi yang pertama berdoa, kemudian yang kedua tidur di bawah 50 cm di permukaan tanah. Kemudian yang ketiga yakni dengan menanam
kelor di dekat rumah. Ya, jadi kelor itu memiliki energi negatif, positif. Maaf. Kemudian jin itu memiliki energi yang negatif. Ya, seperti kita ketahui ya, makhluk ciptaan Allah itu tentu punya beberapa hal yang ditakuti. Contohnya manusia, Manusia itu takut sama, ada yang takut sama singa, ada yang takut sama ular, ada yang takut sama kecoa dan lain sebagainya. Memang itu sudah fitrah, manusia punya beberapa hal yang membuat dia takut. Begitu juga dengan hewan. Contohnya kita taruh orang-orang sawah di padi kita, tentu burung dan lain sebagainya akan takut. Ya, begitu juga jin punya hal-hal yang dia takuti. Ya, contohnya misalnya pohon kelor dan lain sebagainya, itu bisa membuat mereka takut untuk datang ke rumah kita. Di samping kita berdoa, di samping kita dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi itu 3 hal yang membuat jin takut untuk mengganggu kita, sehingga gangguan sihir itu akan sulit mengenai kita. Jadi yang pertama berdoa sebelum tidur, kemudian yang kedua tidur di bawah 50 cm dari permukaan bumi, kemudian menanam kelor di dekat rumah. Kan kelor itu bisa juga dimanfaatkan untuk lauk pauk dan lain sebagainya. Jadi manfaatnya banyak sekali. Ya, jadi kalau kita sudah melakukan 3 hal tersebut, insya Allah saya yakin kita kesulitan atau kita tidak akan rentan terkena oleh pengaruh sihir tersebut. Oke, sekian mungkin hari ini sampai di sini saja channel saya. Tolong kalau Anda suka silakan di-like, subscribe channel saya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.